Yohanes pasal 5, hari Jumat tanggal 2 Januari 2026. Penyembuhan pada hari Sabat di kota Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yohanes pasal 5 di perikop pertama ini, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Ini Yesus pergi ke Yerusalem, dan di situ dituliskan bahwa di Yerusalem dekat pintu gerbang domba itu ada sebuah kolam yang namanya kolam Betesda. Nah, kolam Betesda ini ada 5 serambinya, dan di setiap serambi berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi tidak sedikit, banyak orang sakit yang berbaring di serambi-serambi itu. Ada orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka berbaring di sana ada tujuannya, karena mereka menantikan air kolam itu tergoncang, menantikan malaikat Tuhan yang sewaktu-waktu turun menggoncangkan air di dalam kolam itu. Nah, siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Penyakit apapun yang dideritanya akan menjadi sembuh, dan itu sudah terjadi berulang kali. Orang-orang yang sakit sembuh karena masuk ke dalam kolam sesudah malaikat menggoncangkan air kolam itu. Nah, di situ dituliskan ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun, tinggal 2 tahun jadi 40 tahun dia sakit. Nah, Yesus saat masuk ke Yerusalem di situ dekat kolam, di sana Yesus melihat orang itu berbaring di salah satu serambi kolam Betesda. Di kolam Betesda ini, di serambi di mana orang yang sakit itu berbaring, dan karena ia tahu, ayat ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus tahu keadaan orang itu. Yesus tahu sudah berapa lama dia sakit, berjuang di dalam sakitnya. Dan dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan yang singkat tetapi langsung menuju kepada tujuan, yang orang sakit itu berbaring di serambi menunggu goncangan air untuk bisa turun dan sembuh. Nah, apa jawab orang yang sakit ini? Ayat 7 jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Bukannya menjawab, "Ya Tuhan, aku mau sembuh." Dia malah berkata bahwa tidak ada orang yang menurunkan dia ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Tetapi sementara dia menuju ke kolam, orang lain sudah mendahului. Dia malah mengeluh kepada Yesus bahwa tidak ada orang yang membantu dia. Dia berusaha sendiri, dan setiap kali dia sudah keduluan. Daripada menjawab dengan segera, "Ya Tuhan, aku mau sembuh." Nah, puji Tuhan, Yesus berkata di ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan, Yesus tidak masuk berdebat dengan apa yang dikatakan orang sakit ini. Yesus tidak bilang, kenapa kamu menyalahkan orang lain? Tetapi Yesus langsung berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kasih Yesus menutupi semua keluhan-keluhan orang yang sakit ini. Ditanya yang lain tapi dia menjawab lain. Kasih Yesus menutupi segalanya, dan yang Yesus katakan adalah bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. 38 tahun sakit, saat bertemu Yesus dia sembuh seketika itu juga. Perjumpaan dengan Yesus tidak perlu masuk di dalam kolam, tidak perlu menunggu goncangan air, tetapi dia sudah langsung bisa untuk sembuh seketika itu juga. Tidak harus masuk ke dalam air lagi yang sudah digoncang oleh malaikat, karena Yesus sang penyembuh, Yesus sumber kesembuhan, yang langsung berkata kepada dia bahwa bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Untung dia juga tidak bertanya lagi, bagaimana aku bangun kalau ini sudah puluhan tahun saya tidak bisa bangun, saya tinggal di tilam. Dan dia menjadi sembuh, dia mempercayai apa kata Yesus. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang-orang Yahudi yang melihat dia sembuh bukannya senang dan bersuka cita bersama dia. Malah mereka bilang, tidak boleh engkau memikul tilammu, ini hari Sabat. Orang masih tinggal, orang Yahudi tinggal dengan hari raya mereka, hari Sabat, tidak boleh bikin apa-apa. Bahkan orang yang sudah 38 tahun tidak bisa bergerak sendiri, bisa mengangkat tilamnya sendiri, memikul tilamnya, malah dikatakan tidak boleh engkau memikul tilammu. Daripada mereka juga bersuka cita, mereka tinggal dengan cara-cara lama mereka. Ayat 11, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dosa membuat sakit ternyata, kalau saya mengerti di ayat 14 ini. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Menjauhi dosa, menjauhi dari penyakit, supaya bisa sembuh. Dan ini yang Tuhan sampaikan kepada orang yang sudah disembuhkan ini, supaya tidak berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk kepada dia. Ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dia bersaksi kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah dia yang sudah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Orang Yahudi yang seharusnya bersyukur ada yang bisa memberi kesembuhan kepada orang yang sudah lama sakit, malah mereka berusaha menganiaya Yesus hanya karena Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Perikop yang berikut, kesaksian Yesus tentang dirinya.
Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Jadi Yesus menyatakan kesaksian tentang dirinya bahwa dia sebagai anak Bapaknya tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Jadi apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Dia melakukan apa yang Bapaknya kerjakan lebih dahulu. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi barang siapa yang tidak menghormati Bapa, itu adalah tidak menghormati, terlebih dahulu menghormati anak. Semua orang yang menghormati anak itu sama dengan menghormati Bapa, dan yang tidak menghormati anak itu sama juga dengan tidak menghormati Bapa yang telah mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi mempercayai perkataan Yesus, dan artinya itu percaya kepada Bapa yang telah mengutus dia, akan memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tetapi dia menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar dari Bapanya, dan penghakimannya adalah adil, sebab dia tidak menghakimi menurut kehendaknya sendiri, tetapi dia menghakimi menuruti kehendak Dia yang mengutus Yesus, yaitu Bapanya. Ayat 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Yesus menekankan di sini bahwa dia tidak bersaksi tentang dirinya sendiri, tetapi dia bersaksi mengenai dia yang sudah diutus oleh Bapanya. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya.
Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Jadi Yesus menyampaikan di sini bahwa dia mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang Bapa percayakan dan serahkan kepadanya untuk dia laksanakan. Dan semua pekerjaan itu yang Yesus sementara kerjakan, dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang Yesus, bahwa Bapa yang mengutus dia. Bapa yang mengutus dia, dialah yang bersaksi tentang Yesus. Dan di sini dikatakan bahwa dialah Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi Bapa yang bersaksi sendiri mengenai dia. Dan firman-Nya tidak menetap, saya ulang di ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Jadi Yesus sampaikan bahwa mereka ini orang-orang Yahudi menyelidiki kitab suci, yang menyangka bahwa oleh Mesias mereka akan mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Yesus, tetapi mereka tidak mau datang kepadanya untuk memperoleh hidup itu. Mereka menunggu Mesias yang mereka pikir akan datang nantinya. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Yesus berkata bahwa dia tidak memerlukan hormat dari manusia. Dan Yesus bilang, tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Nah, jadi kalau mereka punya kasih akan Allah, Yesus yang datang dalam nama Bapaknya, mereka akan terima. Kalau mereka punya kasih itu dalam hatinya. Tetapi Yesus yang datang, yang berkata aku adalah Bapa, aku adalah anak Allah, tapi mereka tidak mau menerima. Nah, makanya di sini dikatakan, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Amin. Jadi Yesus berkata di sini, kalau mereka percaya kepada Musa, pastinya mereka akan percaya kepada Yesus, karena Musa itu telah menulis tentang Yesus. Tetapi mereka tidak mempercayai apa yang ditulis di sana. Dan inilah kesaksian Yesus tentang dirinya, bahwa dia mengerjakan segala sesuatu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari apa yang dia lihat Bapa telah kerjakan. Karena yang dikerjakan Bapa itu juga yang dia kerjakan. Yesus mengakui dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tetapi dia menuruti kehendak Bapanya. Dia tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapanya yang mengutus dia. Dan dia tahu bahwa dia tidak bisa bersaksi tentang dirinya sendiri, tetapi Bapa yang telah mengutus dia, dialah yang bersaksi tentang Yesus melalui setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan
yaitu Bapaknya percayakan kepada dia. Amin. Demikian pembacaan Yohanes pasal 5 di hari kedua bulan Januari 2026. Roh Kudus kiranya terus menuntun kita untuk mengetahui rencana dan kehendak Bapa dalam hidup kita masing-masing, mempercayai Dia dengan segala kuasa yang Bapa percayakan kepadanya, kuasa kesembuhan, kuasa kebangkitan, dan mempercayai Dia sebagai anak yang diutus Bapanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada dia, dan pekerjaan itulah yang sudah memberikan kesaksian tentang dia, bahwa Bapaknya lah yang mengutus dia ke bumi ini. Dan sekarang Tuhan mengutus kita dimanapun kita berada untuk menjadi saksi Kristus, menjadi terang, memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.